Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wivita Hidayana Dari dengan nomor NIM 218113134158 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran. Yuk simak video berikut. Yang pertama ada analisis pengantar administrasi perkantoran. Administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan kerjasama, administrasi sebagai proses, fungsi, dan administrasi sebagai lembaga pemerintahan. Dimensi karakteristik administrasi terdiri dari yang pertama ada efisien, yang berarti bahwa tujuan dari administrasi adalah untuk mencapai hasil secara berdaya guna. Yang kedua ada efektivitas, yang berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. Yang ketiga ada rasional, yang berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Contoh-contoh perusahaan nasional dan perusahaan internasional. Nah, administrator adalah seorang yang mendapat kepercayaan untuk melakukan tugas dari seorang pemilik harta kekayaan untuk mengurus semua kesatuan harta kekayaan berikut personil dalam satu organisasi. Seorang administrator dalam hal ini melakukan administer, artinya melayani, menaati semua perintah pemilik sambil menjalankan administrasi dalam arti penyelenggaraan tata usaha, yaitu registrasi, pembukuan, dokumentasi, korespondensi, dan kearsipan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik. Nah, bagaimana sih seorang administrator dalam mengolah personil? Dia melakukan administro yang berarti memimpin, mengemudi, mengatur. Administrasi telah ada sejak dahulu kala, karena administrasi timbul dengan timbulnya peradaban manusia. Apabila sejarah perkembangan administrasi itu dipelajari lebih mendalam, akan terlihat bahwa dalam setiap kebudayaan, apapun tujuannya, bagaimanapun bentuk dan strukturnya, unsur-unsur administrasi tersebut pasti selalu ada. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa administrasi selalu ada pada setiap kegiatan. Ada dua hal yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama, administrasi sebagai seni, yaitu perkembangannya selalu dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dinamis. Yang kedua, administrasi sebagai ilmu pengetahuan, tepatnya sebagai ilmu pengetahuan sosial. Perkembangan administrasi sebagai seni dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap prasejarah yang berakhir pada tahun 1 Masehi. Yang kedua, tahap sejarah yang berakhir pada tahun 1886. Yang ketiga, ada tahap modern yang dimulai pada tahun 1886 dan masih berlangsung hingga sekarang ini. Perkembangan administrasi sebagai ilmu. Dari segi perkembangan ilmu administrasi sejak lahir hingga sekarang, ilmu administrasi telah mencapai 4 tahap. Yang pertama ada tahap survival. Yang kedua ada tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Yang ketiga ada tahap human relation. Yang keempat ada tahap behavioralisme. Berikut fungsi administrasi pada organisasi. Yang pertama ada rutin, yang kedua ada teknis, yang ketiga ada analisis, yang keempat ada interpersonal, yang terakhir ada manajerial. Sekian, terima kasih.